Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Film. Pada video kali ini, saya akan meneruskan pembahasan film The Conjuring. Berdasarkan film The Conjuring 1 dan 2 yang sudah saya bahas kemarin, film The Conjuring 3 yang berjudul The Devil Made Me Do It akan lebih menarik dibahas. Karena alur ceritanya lebih kompleks dan kesan horornya sangat menyeramkan. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan update berita-berita film terbaru. Film The Conjuring 3. Film The Conjuring 3 yang berjudul The Devil Made Me Do It yang disutradarai oleh Michael Caves ini dibintangi oleh Patrick Wilson dan Vega Farmiga. Yang berperan sebagai tokoh utama yakni pasangan pemburu hantu Ed dan Lorraine Warren. Sinopsis dan alur cerita film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, berlatar pada periode 1980-an di kota Brookfield, Connecticut. Pasangan pemburu hantu Ed dan Lorraine Warren diminta datang menemui seorang anak berusia 8 tahun. Orang tua anak bernama David Getzel tersebut meyakini jika anak mereka telah dirasuki oleh setan. Pasangan Warren kemudian bertemu dengan keluarga bocah tersebut, yakni Carl dan Judy. Saudara perempuan David bernama Debbie dan pacar Debbie, Arnie Johnson. Rumah itu tampaknya telah mengalami serangan iblis. Terlihat lampu gantung di rumah tersebut rusak dan pada dindingnya tampak seperti bekas cakar. Saat mereka beristirahat, Arnie membawa David ke kamarnya untuk tidur. Tak lama kemudian, seorang pendeta bernama Pastor Gordon tiba di rumah itu. Lalu, David mendengar suara dentuman di kamarnya, dan dia pun langsung berteriak. Ketika semua orang berlari untuk memeriksanya, David muncul dari bayang-bayang dan menusuk kaki ayahnya. Ed menahan tubuh David, lalu Lorraine serta Pastor Gordon langsung memulai ritual pengusiran iblis. Iblis tersebut itu menyebabkan lebih banyak kerusakan pada rumah dan menyebabkan tubuh David meliuk secara tidak wajar. Saat mencoba mengendalikan situasi, Lorraine seolah melihat semacam pandangan, semacam sekte pemuja setan. David yang masih dirasuki iblis tersebut kemudian menyerang Ed tepat di dadanya. Arnie kemudian memegang David dan berbicara kepadanya, meminta iblis untuk membawanya sebagai ganti David. Kekacauan itu pun berhenti dan David tampaknya sudah mulai membaik. Lorraine bergegas ke sisi Ed saat dia kehilangan kesadaran. Keluarga Getzel dan Arnie bergabung dengan Lorraine di rumah sakit, tempat dokter memberi tahu Lorraine bahwa Ed dalam keadaan koma dan perlu menjalani sebuah banyak tes sebelum diagnosis akhir dapat diberikan. Keesokan paginya, Arnie bangun untuk melihat Debbie dan mengatakan kepadanya bahwa dia pikir mereka harus pindah dari Brookfield meskipun tidak memiliki banyak uang. Saat sendirian di rumah, Arnie mengira dia melihat ada sesuatu yang memindahkan kotak sereal. Namun ternyata kotak itu ada tikus di dalamnya. Dia kemudian melihat lubang busuk di dinding tepat sebelum penampakan seorang wanita tua meraih dia dan menggenggam di wajahnya. Ketika bekerja, Arnie dibuat terkejut. Dia melihat penampakan lain yang membuatnya disuruh pulang.
Saat ini terjadi, Ed bangun untuk melihat ada Lorraine dan putri mereka, Judy, berada di sisinya. Ed kemudian memberitahu Lorraine bahwa iblis itu sekarang berada di dalam tubuh Arnie. Lorraine kemudian mencoba menelepon keluarga Getzel, tetapi tidak ada yang menjawab telepon tersebut. Karena Bruno menyalakan musik terlalu keras, Lorraine kemudian memanggil polisi dan memperingatkan mereka untuk pergi ke rumah Getzel. Perasaan Arnie semakin memburuk dan dirinya melihat Bruno seolah sedang menganiaya Debbie. Arnie melihat Debbie seolah sedang berlari dan dia mengejarnya. Lalu dia melihat Bruno sebagai semacam wujud yang mengerikan. Kemudian Arnie berjalan di jalan ketika seorang petugas menemuinya berlumur darah. Okay? Don't move. Dilaporkan bahwa Arnie menikam Bruno hingga tewas sebanyak 22 kali tusukan. Ed dan Lorraine berbicara dengan Arnie dan Debbie saat dia diinterogasi. Dan Debbie membela Arnie dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Bruno tidak mungkin dilakukan oleh Arnie. Keluarga Warren kemudian berbincang dengan pengacara Arnie tentang mencoba membebaskan Arnie dari hukuman mati. Ed meyakinkan pengacara untuk membuktikan bahwa Arnie melakukan pembunuhan saat dipengaruhi dan dirasuki oleh iblis. Di pengadilan, Arnie mengajukan klaim bahwa dirinya dirasuki iblis. Namun, hal tersebut membuatnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ed dan Lorraine kemudian kembali ke rumah keluarga Getzel untuk memeriksa barang-barang milik David. Berdasarkan penuturan keluarga, semua masalah ini dimulai 5 bulan sebelumnya. Ketika keluarga Getzel pertama kali pindah ke rumah tersebut. Saat bermain di atas kasur air, iblis tersebut muncul dan mencoba meraih David. Ketika berbicara dengan Debbie, mereka menemukan bahwa ada permadani di mana tempat tidur dulu, diikuti oleh kayu busuk yang sebelumnya dianggap akibat kerusakan air. Lorraine masuk ke ruang bawah tanah rumah itu dan menemukan sebuah jimat milik penyihir. Ed dan Lorraine percaya bahwa jimat tersebut milik sekte pemuja iblis. Ed dan Lorraine pun meminta bantuan sahabat mereka, Drew, dalam penyidikan tersebut. Atas saran Pastor Gordon, Ed dan Lorraine kemudian mengunjungi seorang mantan pendeta bernama Kastner. Kastner merupakan pendeta yang pernah meruntuhkan sekte yang disebut Disciples of the Ram. Mereka menunjukkan kepada Kastner gambar jimat tersebut, dan yang dia tahu jimat itu adalah buatan para pemuja iblis. Kastner kemudian membawa mereka ke ruang bawah tanah, di mana dia memiliki banyak barang yang ia sita dari sekte Disciples of the Ram. Dia mengklaim bahwa jaksa penuntut dalam kasus mereka menderita setelah menyatakan mereka bersalah, dan bayinya lahir prematur dengan jantung di luar tubuhnya. Lalu istrinya bunuh diri beberapa bulan kemudian. Di rumah sakit jiwa,
Arnie sedang mengepel lantai melihat seorang pasien di dekatnya mengalami kerasukan dan menyanyikan lagu Call Me. Lagu yang diputar ketika dia membunuh Bruno kepadanya. Sebelum akhirnya diamankan dan harus dibius oleh petugas jaga. Drew memanggil Warrens dan memberitahu mereka untuk pergi ke Danvers, Massachusetts untuk berbicara dengan Sersan Clay. Dia memberitahu mereka tentang hilangnya 2 orang remaja bernama Jessica Strong dan Kathleen Cole. Seperti Bruno, Kathy tewas karena ditikam 22 kali. Dan Jessica tidak pernah ditemukan. Tetapi jimat yang mirip dengan yang ada di rumah Glatzel ditemukan dari TKP. Clay awalnya menolak untuk mengizinkan Ed dan Lorraine memberikan berkas kasus tersebut. Hingga Lorraine membuktikan kemampuan cenayangnya kepada Clay di depan petugas lainnya. Okay, well, that sounds great. Debbie dan David mengunjungi Arnie, di mana dia menggambarkan apa yang dia rasakan. David mengetahui sepenuhnya dan membuat mereka menyadari bahwa hal yang sama yang dialami David adalah yang mengganggu Arnie saat ini. Clay mengantar Ed dan Lorraine ke lokasi di hutan tempat gadis-gadis itu menghilang. Lorraine menemukan tempat di mana Jessica yang kerasukan mulai menikam Kathy. Tetapi koneksi mereka membuat Lorraine menirunya hingga Ed harus membuatnya berhenti. Lorraine mengikuti visinya di mana dia mengejar Kathy ke tepi tebing. Tangan iblis menarik Lorraine ke bawah, tetapi Ed meraihnya dan menariknya ke atas. Lorraine memberitahu Ed dan Clay bahwa Jessica berada di dasar sungai setelah jatuh. Sebuah tim pemulihan lewat dan memang menemukan mayat. Ed dan Lorraine masuk ke rumah duka untuk menemukan mayat Jessica. Lorraine menggenggam tangannya dan melakukan telepati, dan mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang gelap dengan lilin hitam dan buku-buku gaib. Dia bertemu wanita anggota sekte yang Arnie lihat sebelumnya. Sama seperti dia mencoba untuk memiliki Arnie untuk memotong pergelangan tangannya. Lorraine menghentikan ini dan penjaga menemukan Arnie. Wanita sekte itu melihat Lorraine dan kemudian membuat mayat seorang pria besar menjadi hidup. Ed menarik Lorraine dari tangan Jessica untuk memutuskan sambungan telepati itu dan menghentikan serangan mayat besar itu. Namun Lorraine memberitahu Ed bahwa wanita itu sekarang tahu siapa mereka. Warrens bertemu dengan Debbie dan Drew untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Mereka menghubungkan kutukan antara 2 pembunuhan dan jimat milik wanita sekte tersebut berada dalam kepemilikan 2 pihak yang terlibat, yang menyebabkan kerasukan melakukan pembunuhan Jessica ke Kathy, Arnie ke Bruno, sebelum si pembunuh akhirnya bunuh diri. Untuk mematahkan kutukan tersebut, seorang harus menghancurkan altar milik sekte tersebut. Dan Lorraine tahu bahwa
okultis harus menyelesaikan kutukan demi jiwanya sendiri. Saat Ed mencoba menemukan hubungan antara para korban, dia pingsan lagi. Ketika dia bangun, okultis memproyeksikan dirinya kepadanya dan mengancamnya. Mayat gemuk telanjang menyerang lagi, dan ketika Ed mengejarnya, dia menemukan bahwa dia hampir menyerang Lorraine. Mereka kemudian menyadari bahwa okultis menyiapkan sesuatu untuk menyerang mereka, dan mereka menemukan totem di dalam vas dengan bunga busuk. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Ed dan Drew mengetahui bahwa Jessica mendapatkan totemnya di dalam sebuah kotak dari sekolahnya, Universitas Fairfield. Membuat Ed menyadari bahwa okultis bekerja di dekat sana. Pada saat yang sama, Lorraine pergi mengunjungi Kastner untuk meminta bantuan lagi. Dia mengikutinya ke ruang bawah tanah, di mana dia mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putri rahasia, Isla, yang merupakan okultis. Dalam upaya untuk mencegah dia dari tertarik ke dalam okultisme, dia tertarik kepadanya. Kastner memberitahu Lorraine bahwa ada terowongan di bawah rumah tempat Isla dulu bermain, di mana altar tersebut kemungkinan berada. Lorraine kemudian mendengar langkah kaki dan menyadari Isla ada di dalam rumah. Lorraine pergi mencari terowongan, sementara Isla menemukan Kastner dan menggorok lehernya. Pastor Newman bersama Debbie di sisi Arnie. Meskipun dia merasakan kehadiran Isla saat Lorraine menemukan altar, Isla bersiap untuk mengakhiri kutukan. Ed kemudian bergegas ke rumah dan pergi mencari Lorraine, hanya untuk Isla menemukannya dan meniupkan bedak ke wajahnya, merasukinya dan membuatnya marah, mencoba mengayunkan palu godam ke Lorraine. Ketika ini terjadi, Arnie yang masih kerasukan semakin tidak terkendali, menyebabkan jendela di bangsal pecah dan tali kekangnya terlepas. Arnie bahkan mulai melayang dan mengambil pecahan kaca dan mencoba menggorok lehernya, tapi Debbie sempat menahan tangannya. Lorraine kemudian mencoba menyadarkan Ed yang juga mengalami kerasukan. Ed mengingatkan Lorraine tentang cinta mereka dan mengatakan bahwa Isla menganggap cinta adalah kelemahan mereka, tetapi itu adalah kekuatan mereka. Ed pun berhasil terbebas dari kerasukan dan menghancurkan altar sekte tersebut, yang langsung membebaskan Arnie dari kerasukan. Isla kemudian mencoba untuk menghabisi Ed dan Lorraine, juga dirinya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat saat iblis datang untuk menyeret jiwanya ke neraka. Dengan menyakitkan memutar tubuh Isla sampai dia menjadi cangkang belaka. Ed membawa piala altar ke Museum Horror Warren, ditempatkan dengan setan dari film sebelumnya, yaitu Annabelle dan Valak.
Mereka kemudian bergabung dengan Debbie di gedung pengadilan saat persidangan Arnie berlangsung. Pengadilan menyatakan Arnie bersalah atas pembunuhan dan menjalani hukuman 5 tahun penjara. Arnie menikahi Debbie saat di penjara dan mereka masih menikah sampai hari ini.